Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Tuti Putu di sini, tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Videonya mulai dari sini teman-teman, langsung aja nggak pakai intro. Ini siang hari di tanggal 16, aku persiapan untuk bikin pesanan proyek untuk nikahan teman-teman. Siangnya itu aku beresin daun, potong-potong untuk kueku, untuk lemper. Untuk alas nampah, juga untuk lontong ya teman-teman. Kemudian ini di habis asar aku ngerjain risoles. Nah untuk isiannya sendiri aku sudah bikin dari hari sebelumnya di tanggal 16 teman-teman. Di hari apa ya? Di hari Rabu ya tanggal 16. Jadi semua isian udah aku buat di tanggal 16-nya, risoles, lemper, sosis Solo. Jadi sama kueku juga udah bikin ya isian kacangnya. Kemudian ini di tanggal 17 habis asar, karena memang banyak iklan teman-teman, cita-citanya pengen dari awal, dari pagi itu udah bikin stok ya untuk yang goreng-gorengan, tapi nggak bisa karena memang banyak kegiatan ya teman-teman. Jadi ini baru bisa di sore hari. Jadi ini teman-teman, biar nggak capek ya kalau kerja sendiri, jadi setiap ada cucian sedikit, sedikit kotor gitu, langsung aja cuci teman-teman, jangan males. Jadi kalau teman-teman tumpuk, kebayang nggak dari awal sampai akhir, kalau teman-teman tumpuk semuanya, meskipun punya banyak barang, punya banyak wadah, tapi ngelihat cucian itu udah capek duluan, udah mencapek, tambah lagi ngelihat cucian tambah capek ya teman-teman, yang ada stres. Jadi siasat ini kayak gini, jadi selesai pakai wadah, selesai memakai alat, langsung aja dicuci seperti aku kayak gini teman-teman. Jadi sampai selesai produksi pun nggak akan ada cucian yang numpuk, kecuali mungkin aku pakai loyang ya, loyang-loyangan gitu aku sisihin dulu untuk dicuci besok paginya atau besok harinya. Nah ini udah selesai 2 sesi teman-teman ya, udah selesai 2 sesi, kemudian aku mau lanjut untuk sosis Solo. Tadi itu risoles. Nah ini aku mau pamer dikit, ini stok untuk isian lontong teman-teman. Stok untuk isian lontong aku taruh di chiller dengan plastik karena memang wadahnya nggak muat ya. Jadi untuk bisa nyiasatin wadahnya, jadi aku pakai plastik. Nah ini ada santan kanil atau santan ares, santan yang eh, santan padatnya itu loh teman-teman. Kita langsung aja mau bikin sosis Solo. Tadi risolesnya udah selesai, jumlahnya kurang lebih 200 ya teman-teman. 200. Terus sosis Solonya 100 biji. Jadi ini random banget jumlahnya karena memang pesanan dari satu dari proyek nikahan, kemudian ada juga pesanan dari pabrik dan ada pesanan perorangan gitu ya teman-teman. Di hari yang sama dan jam sama pagi. Dan aku kerja sendiri dibantu sama anak-anak tentunya. Jadi ya seperti gitu untuk nyiasatin nggak terlalu banyak cucian. Jadi setiap habis satu barang teman-teman harus cuci langsung gitu loh. Nggak akan capek, nggak sebentar aja kok. Lanjut. Jadi teman-teman ini aku share lagi, aku kasih tahu lagi ini cara untuk melipat sosis Solo. Kalau yang udah tahu ya skip aja ya teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang membutuhkan tutorial yang belum sempat tahu. Jadi caranya gini. Jadi kanan kiri dilipat dulu baru digulung ya teman-teman. Ini meskipun Bandung dingin tapi ternyata panas rasanya karena apa di dapur. Deket kompor ya teman-teman. Kita buka aja pintunya. Itu dapurku itu deket dengan sungai. Jadi ya semriwing seger gitu loh. Sudah selesai layer pertama ya teman-teman untuk sosis Solo. Kita bakalan masuk ke layer kedua, tapi ini isiannya untuk dadarannya habis. Jadi aku bikin lagi. Nah, tadi aku di layernya itu aku kasih kertas nasi ya teman-teman. Itu fungsinya adalah nanti kalau aku mau goreng, dikeluarin dari freezer, itu tuh kan beku ya teman-teman. Jadi untuk nyiasatin biar
cepet lembut itu sosis solonya. Jadi aku akan angkat itu alas dari kertas nasinya. Jadi dipisah-pisah gitu loh teman-teman nanti. Nah, itu mempercepat proses lembutnya apa sih kalau bahasa nggak ngerti lah aku pokoknya. Jadi lembut gitu untuk siap digoreng. Jadi total aku bikin adonan dari tadi awal itu risol dapat 200, kemudian ini sosis solo. Sosis solonya 100, kurang lebih berapa ya? 3 kiloan ya teman-teman. 3 kilo, hampir 4 kilo. Iya, kurang lebih segitu. Jadi ini aku bikinnya 3 sesi teman-teman. Cuci tangan lagi. Nah, gimana coba lengket dikit, kena kotor dikit udah cuci tangan lagi. Jadi higienisnya tuh meski nggak pakai glove teman-teman, higienis lah ya, karena dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Ini ada putih telur, aku taruh di kulkas untuk nanti bikin gorengan sosis solo ya. Jadi seperti biasa aku bikin adonan kulit hanya memakai kuning telur saja. Sepertinya udah pas ya, kita akan langsung dadar lagi ya teman-teman. Jadi sosis solonya itu dikit lagi kok, jadi kita akan ngedadar lagi. Jangan bosan ya lihat aku nyuci, ini sebagai gambaran aja. Barangkali teman-teman ada yang kepo dengan cara kerjaku. Jadi setiap ada sedikit cucian, aku tuh langsung cuci teman-teman. Nah ini kita akan dadar, sementara mendadar aku mau ngeblender panir. Jadi aku bolak-balik teman-teman, ke kompor sebentar ngedadar, kemudian ke blender, kompor lagi, blender lagi gitu. Jadi memaksimalkan waktu yang sedikit ya, supaya mengurangin kegiatan kerjaannya. Nah ini kenapa aku blender ya teman-teman? Kenapa di blender? Kenapa nggak di blender? Sesuai pengalaman ya selama aku bikin risoles, kalau ini menurut aku ya, disclaimer dulu teman-teman, bisa saja salah, bisa saja beda pendapat dengan pemirsa yang lain. Nah, menurutku di sini kalau pakai blenderan ya, di blender itu tepung panirnya, risolnya itu jadi lembut, kokoh, dan nggak nyerap banyak minyak. Nah, ini juga lihat teman-teman, untuk sosis solo pun aku tetap kasih alas pemisah dari kertas nasi ya, untuk tiap layernya. Dan ini aku lanjutin lagi untuk bikin sedikit lagi, itu ngabisin bahan aja, ngabisin isian risol. Jadi aku isiin aja untuk dijadikan risol, nambahin risol yang tadi ya teman-teman. Sosis solo beres, risoles beres, jadi aku tinggal manir aja teman-teman. Nah ini ada sisa adonan teman-teman, aku nggak langsung habisin ya di dadar karena aku pikir ini udah malam banget, nanti takutnya benar-benar nggak tidur. Jadi aku karena memang sudah mencukupi ya sosis solo dan risolesnya, nih sisanya aku masukin kulkas aja, nanti bisa dipakai lagi teman-teman. Kemudian seperti biasa taruh dulu di kulkas itu sisa bahannya, sisa adonannya, kemudian aku nyuci lagi. Jangan bosen, aku nyuci lagi wadah teman-teman. Iya loh, kebayang gak sih kalau coba bayangin dari tadi wadah-wadah yang aku pakai, aku tumpuk aja begitu aja ditumpuk di pojokan. Ngebayanginnya aja udah stres lah. Nah kalau kayak gini kan nggak apa-apa. Dia teman-teman gelap ya, aku pemberani ya. Ini gelap banget. Udah hampir jam 11. Aku tutup juga pintunya. Takut juga. Tadi ada kucing jadi lihat matanya aja aku ketakutan.
Ini kita panir teman-teman seperti biasa. Pencelupnya itu adalah telur, putih telur, kemudian per layernya tetap dikasih lapisan kertas nasi. Jadi ini proyeknya ini untuk nikahan itu untuk tanggal 18 ya teman-teman, dan untuk tanggal 19. Jadi tanggal 18 akan diambil jam 9 pagi, jam 8 pagi, kemudian tanggal 19-nya diambil jam setengah 5 subuh. Jadi otomatis aku tarik kesimpulan semuanya yang bisa-bisa harus dibikin stoknya karena aku kerja sendiri ya, nggak punya pembantu. Jadi aku akan stok yang bisa di-stok gitu loh. Seperti isian, seperti gorengan kayak gini, jadi aku stok dulu yang nanti akan digoreng subuh di tanggal 18. Semua masuk freezer, teman-teman. Istirahat itu udah selesai ya, teman-teman. Itu stok gorengan frozen yang akan digoreng nanti di tanggal 18 pagi. Ini lanjut untuk bikin pesanan lemper. Semalam ada pesanan mendadak. Mbak Tuti minta dibikin lemper dong. 20 aja. Ya udah, aku terima aja. Bikin lemper sebentar banget. Cepet sekarang aku tuh bikin lemper tuh senang banget teman-teman karena nyetaknya nggak repot. Bukan iklan ya, nyetaknya memang nggak repot karena aku pakai alat cetak buatan sendiri. Jadi udah kenal banget dengan cara kerjaku si cetakannya. Jadi sangat gampang. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya. Aku buatin videonya untuk cara nyetaknya. Nah ini sudah didiamin dulu sebentar. Santannya udah menyatu, jadi kita akan kukus ya teman-teman. Ini aku kukus di Nutri Wok 30 cm with non-stick steamer dari Signora, teman-teman. Ini wajan kesayangan aku banget. Nah, ini wok yang tadi kita pakai untuk memasak beras ketannya, kita akan pakai kukusan sekarang. Oke, sampai di sini kayaknya teman-teman udah pada tahu ya cara kerja selanjutnya. Nah, seperti biasa, kalau ngukus aku tuh nggak mau, kalau masih ada space ya, aku nggak mau dibiarin aja kosong. Aku pasti pakai masukin apapun yang akan bisa dikukus gitu sekalian. Untuk menghemat gas ya teman-teman, menghemat waktu juga. Kayak ini, aku kan mau bikin kueku. Jadi meskipun bikin kueku 2 hari lagi, aku tetap masukin aja ini kentang, 1 kilogram kentang untuk bikin kueku di sebelah nasi ketan. Nah ini kita akan kukus. Sementara di sebelahnya ngukus, di sebelahnya aku goreng ya teman-teman. Ini goreng risoles dan sosis Solo yang akan aku titip ke warung. Nah ini kita akan goreng sosis Solo dan risoles. Tadi agak beku ya teman-teman, aku sudah sisihin dulu. Nggak banyak-banyak, aku mau titip di warung. Nah seperti teman-teman ketahui, teman-teman follower lama tahu pasti ya, aku tuh dulu punya toko. Iya, dulu punya toko. Sedikit cerita ya di sini supaya teman-teman nggak bertanya-tanya, kok nggak pernah ngonten lagi tentang toko. Karena teman-teman memang toko sekarang udah nggak ada ya, udah off sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi 5 bulan yang lalu masih aku punya 2 toko teman-teman. Tapi sekarang udah off karena suatu dan lain hal. Jadi aku nggak bisa cerita di sini. Bukan penyebabnya kenapa toko off itu, bukan penyebabnya karena nggak ada yang beli, bukan karena kehilangan pelanggan atau lain sebagainya. Tapi karena memang ada satu dan lain hal aja. Jadi ada masalah sedikit ya teman-teman. Masalah di luar kemampuan manusia.
Jadi aku ikhlaskan, pasrahkan saja ke Allah. Ini udah masuk sholat Ya, subuh. karena sebut Sudah ya. masuk subuh, jadi aku tinggal sholat dulu, Tak. kerjaan apapun aku tinggal Belum dulu. subuh. Kita sholat dulu. Anak-anak juga harus dibangunin, karena anak-anak kalau nggak dibangunin dia nggak akan bablas dia mah. Jadi kewajiban orang tua untuk bangunin anak. Andin, Ada yang kayak aku nggak, teman-teman? sisa sholat subuh. Sibuk tiap pagi, tiap jam Emang sholat, ngingetin anak-anak subuh. sholat, anak-anak sholat. Yuh. Banguninnya barbar lagi, yuhu yuhu, itu gaya aku, teman-teman. Aku tuh bukan ibu yang lemah lembut gitu ya, barbar. Nah ya, ini dia kerjaanku yang kemarin yang mangkrak. Semalaman aku biarin aja melantai seperti ini, tapi udah aku pisah-pisahin ya. Ini ada untuk lemper, ada untuk lontong, juga ada untuk alas kue nampah dan hiasan-hiasannya. Selesai sholat subuh, aku langsung goreng risoles dan bakalan ngurusin itu ya teman-teman, apa, lemper. Ini hasilnya, hasil gorengan soslo. Anti meleot teman-teman. Caranya apa? Tips untuk goreng soslo anti meleot. Jadi apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Apinya sedang aja dan digorengnya sampai warnanya coklat. Oke, lanjut, sisihin dulu gorengannya. Sementara kita manasin kompor tadi ya untuk goreng risoles. Dan ini ada kueku yang stok kemarin. Jadi kemarin tuh ada pesanan kueku teman-teman, dan aku sengaja bikin lebih untuk jualan ke warung ya. Ini nggak banyak, 10 biji aja. Jadi kueku pun bisa di frozen ya teman-teman. Ini masih segar banget. Masih segar banget karena begitu matang itu setelah dingin aku langsung masukin freezer. Dan ini sekarang sudah agak lembut. Aku akan kukus setelah nasi ketan matang. Nah ini sesi pertama masuk ke risoles teman-teman ya. Dan kayaknya udah 30 menit. Aku set timer tadi di 30 menit dari air mendidih. Jadi itu nasi ketannya udah matang. Kita sisihin dulu, kita akan masak kueku. Masak kuekunya jangan lama-lama, sebentar aja, kurang lebih 7 menitan. Dan jangan lupa dibuka tutup ya, supaya nggak melar kuekunya. Ini dia risolesnya. Risolesnya pun kokoh ya teman-teman, nggak meleot. Kalau mau tutorial yang lengkap ya untuk risoles, teman-teman bisa saksikan juga di video-video yang lain, banyak kok. Jadi time manajemennya membuat risoles. Jadi di sana ada tips triknya juga. Ini kita pindahin ke wadah dulu ya, karena itu ada maaf teman-teman, terap. Jadi panas-panas aku mau halusin aja itu kentangnya, ditumbuk aja halus. Harus panas-panas ya untuk mendapatkan kentang yang halus. Ini dia sudah beres sosis solo, kuenya udah selesai. Dan sekarang kita mau bikin kopi dulu. Ini udah mau jam berapa? Ini udah jam 5, belum ngopi. Kita ngopi dulu teman-teman ya. Ini udah halus kayak gini. Jadi kerja tuh kayak lompat-lompat gitu loh teman, kayak tupai. Jadi mencelok sana mencelok sini. Aku tuh nggak ingin ada waktu yang kosong gitu loh. Jadi yang bisa dikerjain ya dikerjain. Akhirnya ya videonya lompat sana lompat sini. Ini ngopi dulu teman-teman. Udah mateng airnya. Teman-teman ada nggak kayak aku? Jadi kalau kerja tuh harus sambil ngopi, meskipun kopinya bukan kopi hitam yang pahit ya. Kopi banci ini mah, kopi yang nyusu-nyusu gitu. Lanjut teman-teman, kita sisihin dulu itu ketan tumbuk tadi, aku taruh di kulkas. Kemudian pindahin nasi ketannya. Ini pulen banget teman-teman, nanti untuk resep ya aku udah
pas banget itu. Nanti aku taruh di deskripsi takaran air untuk mendapatkan ketan yang sangat pulen. Teman-teman tinggal contek aja. Nah, ini kalau udah matang kayak diginiin ya teman-teman, biar dia nggak kering. Oke, showtime. Saatnya sekarang kita bikin nyetak lemper. Nah, ini dia yang bikin aku jatuh cinta sama lemper, jatuh cinta pengen bikin dan bikin lagi lemper teman-teman, cetakannya lihat. Ini nggak ada di marketplace ya, modelan kayak gini nggak ada di marketplace karena aku mikir keras banget gimana caranya bikin cetakan yang bisa menghasilkan langsung cetakan, yang nggak ditojosin satu-satu. Pokoknya yang sepraktis mungkin dalam bayangan aku. Jadi jangan lupa tetap diolesin minyak ya teman-teman, karena ini kayu kan. Jadi kayu mau dikasih ketemu sama nasi ya pasti agak lengket, sedikit lengket. Jadi teman-teman tetap oles. Di situ. Tapi jangan khawatir, nggak akan lengket. Karena apa? Itu alat pendorongnya itu sudah dilapisin dengan plastik dari lakban. Caranya seperti ini, seperti biasa teman-teman, nggak usah ditimbang lah teman-teman. Kecuali memang teman-teman memang punya standar harus sama ya, timbang aja nggak apa-apa. Ini aku nggak pakai timbangan, cuman pakai kira-kira aja kerjanya biar cepet. Dalam 1 kilogram beras ketan itu, memakai cetakan ini menghasilkan 50 pieces lemper ya, dengan ketebalan 3 cm. Nah, seperti ini. 3 cm, tapi hasilnya itu setelah digencet gitu menjadi 1,5 cm ya teman-teman. Dibilang tipis enggak, dibilang tebal banget juga enggak. Ini pas banget kalau teman-teman mau jualan harga 3.000 itu masih bisa ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman standarnya adalah lemper yang gede gitu ya, bisa. Diisi aja penuh itu cetakannya, diisi penuh, dia akan jadi lemper yang yang gendut gitu loh teman-teman. Enggak masalah ya. Nah, sudah ya, sudah ngerti cara memakai cetakan lemper. Hasilnya pun bagus, lihat. Itu rapi, sama rata, nggak perlu motong-motong, nggak perlu ngikat nggak perlu nimbang-nimbang segala. Sudah langsung kebentuk sendiri lempernya, cantik simetris seperti itu. Teman-teman jangan lupa ikutan PO-nya untuk nanti pengiriman tanggal 25. Kalau untuk pengiriman tanggal 20 udah habis ya, udah penuh. Untuk pemesanan nanti aku taruh nomor WA di deskripsi ya teman-teman, bisa lihat. Harga cetakannya 35.000, belum termasuk ongkir, belum termasuk packaging. Harga 35.000 itu worth it banget teman-teman, dengan menghasilkan potongan lemper yang cantik dan kerja yang cepat. Ya 35.000 sih nggak mahal ya. Lihatlah ini kueku yang aku akan titip ke warung teman-teman. Nggak banyak hari ini karena memang banyak kerjaan. Dan aku nggak pakai wadah yang seperti biasa, karena wadah yang biasa itu dipakai untuk risoles frozen ya teman-teman, yang tadi aku pakai. Kita kirim dulu ke warung pagi-pagi, kurang lebih nih jam 6 pagi ya teman-teman. Dan kejadian Evin bilang, "Bunda itu jaketnya kebalik." Lucu deh. Kata orang tua zaman dulu ya, kalau jaket kebalik itu mau akan ada rezeki, ya enggak sih? Setelah antar kue, kemudian cepet-cepet pulang karena harus antar bocil sekolah ya teman-teman. Antar bocil sekolah. Terus mampir-mampir dulu ke tukang bubur ayam, pengen sarapan bubur ayam katanya. Kemudian terus mampir untuk COD untuk nganterin teman-teman? Itu risoles kue lemper. Uang pas nggak? Mohon maaf ya, video kali ini tuh agak lama ya teman-teman. Durasinya 30 menit. Semoga teman-teman betah ya. Selalu support channel ini.
Semoga aku bisa lebih membuat video yang lebih berkualitas lagi ya teman-teman. Dadah. Selalu support dengan cara like, komen, dan subscribe. Di-share juga boleh ya kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini udah sekolahan Ebin, sudah sampai sekolahan Ebin. Aku langsung ke pasar mau belanja barang dulu. Belanja ada bahan-bahan yang ketinggalan lah. Nggak bisa sekaligus, mesti aja ada yang kececer gitu ya teman-teman. Teman-teman sama nggak kayak aku? Ada aja yang kececer dikit-dikit gitu. Aduh. Nah, beginilah setelah dari beli bahan. Aku sekarang beli bahannya sedikit-sedikit ya teman-teman. Sudah nggak ada toko, jadi aku ngecer belinya di toko TBK dekat rumah aja. Kapan-kapan aku cerita lagi ya tentang toko aku yang tutup itu. Apakah aku malu nitip-nitip di warung lagi? Enggak lah teman-teman, aku nggak malu. Sampai rumah, aku sarapan dulu, ini beli kupat tahu tadi, kupat tahu petis. Sarapan dulu, habis sarapan aku mau tidur. Jadi jam tidur aku tuh jam 9 pagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku di video yang panjang ini. Terima kasih banget supportnya. Sampai jumpa di video-video dapur kue Sabin lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap cantik ya teman-teman.